Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai kegiatan pembelajarannya untuk A dan Teteh. Sekarang kita akan bahas pembelajaran 4. Baik, kita akan membahas mengenai soal cerita penjumlahan bilangan cacah. Contoh nomor 1. Di perpustakaan sekolah terdapat 181 buku pelajaran dan 126 buku cerita anak. Pertanyaannya, berapa jumlah buku seluruhnya? Wah, berarti kedua jenis buku, yakni buku pelajaran dan buku cerita, kita gabungkan, kita jumlahkan semuanya. Seperti itu ya, berarti ditambah atau dijumlahkan. Nah, kita tulis jawab. Nah, kalimat matematikanya 181 ditambah 126 sama dengan berapa ya? Nah, kita sudah belajar cara penjumlahan dengan cara panjang dan cara pendek. Sekarang kita akan coba dengan menggunakan cara pendek ya. Nah, kita lihat 181 ditambah 126 ya. Seperti biasa kita akan menjumlahkan dari urutan yang paling belakang. 1 ditambah 6 ya 7. Kemudian 8 ditambah 2 itu 10 ya. Nah, apakah ditulis 10? Tidak ya. 0 ditulis di bawah, sementara 1 kita simpan di atas untuk dijumlahkan dengan bagian yang ketiga. Nah, sekarang kita jumlahkan. 1 ditambah 1, 2 ditambah 1 lagi 3. Hasilnya adalah 307. Nah, jadi kita akan simpulkan. Jadi, jumlah buku seluruhnya adalah 307. Good job. Selanjutnya, nomor 2. Di koperasi sekolah terdapat stok 2 kotak buku tulis. Nah, ada 2 kotak buku tulis. Setiap kotak itu terdiri dari atas 180 buku. Nah, pertanyaannya, berapa jumlah buku seluruhnya? Wah, jadi ada 2 kotak dus buku. Kemudian itu ada 2 berisi 180 masing-masingnya. Nah, berarti kalau kita ingin mencari jumlah seluruhnya, berarti kita jumlahkan 180 ditambah 180 karena ada 2 stok atau 2 kotak buku tulis ya. Nah, kalimat matematikanya jawab 180 ditambah 180. Nah, mari kita gunakan cara pendek untuk menjumlahkan bilangan ini. Nah, 180 ditambah 180. Oke. Nah, kita seperti biasa mengawali dengan menjumlahkan bagian yang paling belakang. 0 ditambah 0 hasilnya 0 ya. Kemudian 8 ditambah 8 ya, hasilnya 16. Nah, apakah ditulis 16 di sini? Tidak tentunya ya. Tetapi kita simpan angka 6 di bawah. Kemudian kita simpan atau tambahkan angka 1 di atas ya. 1 ditambah 1, 2 ditambah 1, 3. Jadi hasilnya adalah 360. Jadi kita simpulkan. Jadi jumlah buku seluruhnya adalah 360. Ya, sesuai dengan pertanyaannya, berapa jumlah buku seluruhnya. Jadi di kesimpulannya juga tulisannya jadi jumlah buku seluruhnya adalah 360. Oke, good job. Mari kita lanjutkan. Selanjutnya contoh nomor 3. Di lemari kelas terdapat 259 lembar kertas HVS. Selain itu terdapat kertas folio dengan jumlah 60 lembar lebih banyak. Nah, berapa banyak kertas folio di dalam lemari? Oke. Nah, yang harus kita perhatikan adalah kertas folio itu 60 lembar lebih banyak. Nah, dari kertas HVS di sini ya. Nah, berarti 60 lebih banyak. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Mari kita
tulis dulu kalimat matematikanya. Jawab. Nah, diketahui terlebih dahulu kertas HVS-nya tadi berapa? 259. Sedangkan kertas folionya itu jumlahnya lebih banyak 60 lembar dari kertas HVS. Nah, maka jumlah kertas folio ini 259 ini kan HVS ya. Tadi jumlahnya. Nah, di soal tertulis 60 lembar lebih banyak. Nah, berarti harus 259 jumlah HVS sebelumnya ditambah dengan lebihnya dari jumlah folio. Nah, jadi jumlah folio itu lebih banyak 60 lembar. Nah, berarti jumlah yang kertas HVS ditambah dengan kelebihan jumlah folionya. Nah, mari kita hitung dengan menggunakan cara pendek ya. Kita jumlahkan. Kita seperti biasa mulai dari yang belakang. 9 ditambah 0 9 ya. Kemudian 5 ditambah 6. Good job, 11. Nah, kita simpan angka 1 yang paling belakang. Kita simpan di atas untuk 1 yang paling depan. 1 ditambah 2 hasilnya 3. Nah, berarti kertas folionya berjumlah 319. Kesimpulannya, jadi jumlah kertas folio di dalam lemari adalah 319. Good job. Oke. Selanjutnya, nomor 4. Banyak kapur berwarna ada 117 batang. Kapur putih lebih banyak 43 batang. Berapa jumlah kapur seluruhnya? Nah, kalau ini jumlah kapur seluruhnya, namun kapur putih kita belum tahu jumlahnya berapa. Nah, coba kita jawab begini kalimat matematikanya. Oke, kapur berwarna tadi jumlahnya 117. Kapur putih. Nah, kapur putih itu jumlahnya lebih banyak 43 batang dari kapur berwarna. Berarti jumlah 117 ditambah 43. Karena kan pernyataannya kapur putih lebih banyak 43. Nah, maka dari itu jumlah kapur berwarna ditambahkan dengan 43 yang lebih banyak dari kapur putih tadi. Hasilnya 160. Nah, berarti kapur putih itu banyaknya 160. Nah, tapi pertanyaannya adalah berapa jumlah kapur seluruhnya? Berarti kapur berwarna harus dijumlahkan dengan kapur putih. Nah, coba kita gunakan kembali cara pendek. Ya, 117 ditambah 160. Seperti biasa, mulai dari belakang ya. 7 ditambah 0, hasilnya 7. 1 ditambah 6, 7. 1 ditambah 1, hasilnya 2. Oke, kesimpulannya? Ada yang bisa menjawab? Betul sekali. Jadi, jumlah kapur seluruhnya adalah 277. Good job. Selanjutnya pembelajaran 5. Nah, pembelajaran 5 ini sudah ada lambang apa ini? Lambang sila Pancasila keberapa? Ya, 3. Dengan bunyi Persatuan Indonesia. Kira-kira kita belajar apa ya? Mari kita lanjutkan. Wah, ternyata kita akan belajar penerapan sila ketiga Pancasila atau pengamalan sila Pancasila yang ketiga. Apa sajakah sikap atau perilaku yang mencerminkan atau yang melakukan penerapan sila ketiga ini? Yang pertama, melakukan piket kelas bersama-sama, ya. Benar. Jadi sila Pancasila ini membahas mengenai di mana kegiatan yang kita lakukan ini adalah untuk tujuan bersama. Jadi untuk kepentingan bersama, segala sesuatunya dilakukan bersama. Seperti itu. Di sana ada persatuan dan kesatuan tentunya, ya. Yang pertama, melakukan piket kelas bersama-sama. Iya, piket kelas itu tidak bisa dilakukan oleh satu orang. Nah, karena biasanya piket kelas itu beregu atau berkelompok. Nah, setiap anggota kelompok piket tersebut harus melakukan piket atau mengerjakan tugasnya sesuai dengan pembagian tugasnya. Nah, artinya harus dilakukan secara bersama-sama. Betul. Selanjutnya,
melakukan upacara bendera dengan tertib. Nah, upacara bendera adalah salah satu penerapan sila ketiga Pancasila karena mencerminkan cinta tanah air. Nah, dengan melakukan upacara bendera artinya kita sedang menghargai hasil kemerdekaan yang diperjuangkan oleh pahlawan bangsa. Karena dalam upacara kita banyak belajar tentang kedisiplinan, ya, bagaimana kita tetap dalam keadaan siap selama kegiatan upacara berlangsung, ya. Kemudian di sana dibacakan undang-undang dasar, janji siswa, ya, pengibaran bendera merah putih. Nah, itu pertanda bahwa Indonesia merdeka. Itu salah satu kita menghargai hasil perjuangan para pahlawan bangsa yang telah memperjuangkan Indonesia sehingga merdeka. Yang kedua, menjaga kebersamaan dengan seluruh siswa yang berbeda-beda suku bangsa. Nah, coba perhatikan di kelasmu, kira-kira ada suku apa saja ya? Nah, contoh suku ada suku Sunda, ada suku Batak, kemudian Betawi, ya, gitu. Nah, di situ walaupun berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda daerah, kita harus saling menghargai, menjaga kebersamaan, harus tetap bersama. Seperti itu. Tidak memandang status sosial, dia kaya atau miskin, tidak. Tetapi kita sama-sama makhluk ciptaan Allah, kita harus saling bekerja sama, harus saling bersama gitu. Karena kita juga satu Indonesia. Seperti itu. Selanjutnya, menggunakan produk atau barang asli Indonesia. Nah, ini juga salah satu penerapan sila ketiga, di mana cinta tanah air kita harus ditumbuhkan. Salah satunya adalah kita menggunakan barang atau produk yang dihasilkan di Indonesia dan oleh orang Indonesia, seperti itu, ya. Contohnya misalkan sepatu produk khas Indonesia, contohnya ada di Cibaduyut, seperti itu. Kemudian makanan produk Indonesia seperti makanan khas daerah seperti sate Marangi. Kemudian dari Purwakarta ada simping, ya, seperti itu. Nah, itu juga harus kita beli produk-produk yang ada, yang hasil produk orang Indonesia buat, kemudian hasil dari produk Indonesia, pokoknya seperti itu, ya. Selanjutnya, melestarikan budaya daerah. Nah, salah satu budaya daerah itu berbahasa, kemudian seni, seperti itu. Itu juga budaya daerah yang harus kita jaga atau kita lestarikan. Nah, jangan malu menggunakan bahasa daerah. Contohnya bahasa Sunda. Kita dalam kehidupan sehari-hari menggunakan bahasa Sunda. Jangan malu, tetapi harus bangga. Itu adalah salah satu identitas atau jati diri, ya. Jati diri bangsa kita yang harus kita jaga. Itu menjadi ciri khas dan itu adalah kekayaan bangsa. Tentunya harus kita jaga dan kita semuanya, ya. Kemudian seni, misalkan tari daerah. Nah, kita harus belajar, ya. Kita harus serba bisa apa yang Indonesia punya, seperti itu. Nah, pertanyaannya, masa orang Indonesia tidak tahu budayanya sendiri, seperti itu. Nah, ya, jangan sampai kita lebih tahu budaya Barat. Nah, budaya-budaya yang ada di luar negeri, sementara budaya di Indonesia kita tidak tahu, ya. Seperti tarian Jaipong di Jawa Barat, seperti itu, ya. Pakaian-pakaian adatnya, rumah adatnya kita juga harus tahu dan kita harus jaga dan lestarikan, gitu. Good job. Yang keenam, bermain dengan rukun, ya. Persatuan Indonesia ini tentunya membahas tentang persatuan dan kesatuan. Jadi ketika kita bermain dengan teman kita harus rukun, ya, jangan bertengkar, seperti itu. Jika ada masalah, bicarakan dengan baik-baik, ya. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke pembelajaran 6. Nah, di sini ada gambar apa ya? Nah, seperti di sini Siti sedang memimpin pemilihan lagu yang akan dinyanyikan pada saat upacara bendera, ya. Nah, kira-kira ini hubungannya dengan pembahasan kita apa ya? Mari kita lanjutkan. Nah, selanjutnya adalah penerapan sila keempat Pancasila. Wah,
Sila keempat Pancasila bunyinya apa? Betul sekali, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Good job. Nah, lambangnya ya kepala banteng. Selanjutnya kita akan bahas penerapannya. Yang pertama, oke, langsung ya. Pertama, menghormati pendapat orang lain. Nah, biasanya ketika kita kerja kelompok nih, nah, kita saling berpendapat nih bagaimana kita menyelesaikan soal yang ini nih. Menurut aku seperti ini, menurut teman kamu seperti ini. Nah, kita harus menghormati pendapat orang lain. Tidak aku nggak setuju sama kamu, pendapat kamu tidak boleh diterima. Nah, jangan seperti itu, tetapi harus dengan baik-baik ya. Apabila kita tidak setuju dengan pendapat teman kita sampaikan, mohon maaf saya kurang setuju, seperti itu. Menurut saya langkah lebih baik kita sampaikan pendapat kita dengan bahasa yang sopan, seperti itu ya. Selanjutnya, bermusyawarah saat berdiskusi. Ya, bermusyawarah itu artinya kita menyampaikan pendapat, kemudian dari pendapat itu kita samakan tujuannya, apa yang ingin dicapai. Nah, hasilnya adalah keputusan bersama. Itu musyawarah saat kita kerja kelompok atau berdiskusi ya. Kemudian tidak memaksakan kehendak. Benar sekali ya. Jangan memaksakan kehendak. Kita ingin jawabannya itu dalam soal, tetapi teman-teman yang lain kurang setuju. Kita jangan memaksakan kehendak, tapi kita harus cari solusinya yang terbaik seperti apa, seperti itu ya. Jangan mau menang sendiri atau kita kekeh dengan pendapat kita, jangan ya. Harus tenggang rasa, harus lapang dada bagaimana kita bisa kerjasama untuk menghasilkan yang terbaik, seperti itu. Selanjutnya, bermusyawarah menentukan regu piket ketua kelas. Nah, pemilihan ketua kelas juga salah satu penerapan sila keempat. Nah, biasanya pemilihan ketua kelas itu ada yang mengajukan diri atau dipilih oleh guru, siapa saja calonnya, kemudian dipilih oleh seluruh siswa. Nah, ini bentuk pemilihan secara penerapan sila keempat. Jadi dipilih oleh semuanya. Jadi menurut semuanya, menurut teman-temannya, siapa yang paling layak, cocok jadi ketua kelas, dia yang akan memimpin, seperti itu ya. Jadi tidak dipilih secara sepihak. Nah, itu dalam musyawarah itu adalah menentukan suatu keputusan dengan bersama-sama, seperti itu ya. Terakhir, mengikuti pemilihan umum. Nah, ketika Adan Tetes sudah cukup umur untuk menjadi seorang pemilih gitu ya, misalkan memilih presiden, calon bupati, seperti itu, nanti akan diikut sertakan dalam kegiatan pemilihan umum. Nah, harus ikut serta gitu ya, karena itu adalah untuk kepentingan bersama tentunya ya. Good job. Oke, selanjutnya penerapan sila kelima Pancasila. Nah, ada yang tahu lambangnya? Benar sekali, lambangnya adalah padi dan kapas. Betul. Nah, bagaimanakah bunyinya? Benar sekali. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Good job. Selanjutnya, kira-kira apa saja penerapannya ya? Mari kita simak. Wah, yang pertama, bersikap adil. Nah, bersikap adil itu adalah memberikan sesuatu sesuai dengan kebutuhannya, ya, atau memposisikan sesuatu sesuai dengan kebutuhannya. Misalkan orang tua kamu memberikan uang saku kepada kakak dan adik itu berbeda. Nah, biasanya seperti itu. Karena misalkan jarak sekolah kakak dan adik berbeda. Kalau adik lebih dekat gitu, sehingga uang sakunya lebih kecil daripada kakak. Karena kakak jarak sekolahnya itu jauh, seperti itu. Nah, itu adalah adil. Jadi membagi sesuatu sesuai dengan kebutuhannya, seperti itu ya. Kemudian ketika ada
membagi misalkan kita berbagi bekal dengan teman kita. Teman kita ada 2, maka kita harus bagi sama rata gitu ya. Jangan pilih kasih. Misalkan teman kamu yang satu dikasih setengahnya, tapi teman kamu yang satu dikasih sepertiganya seperti itu, tapi harus sama rata ya. Nah, itu salah satu penerapan sila kelima, yaitu bersikap adil seperti itu. Selanjutnya, menghargai karya orang lain ya. Menghargai karya orang lain. Kita jangan mengejek karya orang lain. Misalkan hasil gambar teman kamu, kita harus hargai gitu. Wah, hasil karya kamu bagus ya, keren, hebat sekali seperti itu. Kita berikan penghargaan, pujian seperti itu. Ya, itu adalah bentuk menghargai karya orang lain. Salah satunya juga kita menggunakan karya orang lain. Misalkan ada penjual tas dari Rajut gitu ya, kita menghargai dengan membelinya seperti itu. Salah satu menghargai juga seperti itu ya. Tidak, nah jangan mengolok-olok karya orang lain atau mengejek karya orang lain, tapi kita harus hargai karyanya. Selanjutnya ya, bergotong royong mengerjakan kerja bakti. Nah, biasanya di desa atau di sekitar rumah komplek gitu mengadakan kerja bakti. Nah, kita harus ikut serta di situ. Kita harus gotong royong, saling bahu membahu, saling membantu untuk membersihkan daerah sekitar rumah kita misalkan, atau sekitar desa, kecamatan seperti itu. Kita harus saling membantu, harus gotong royong karena untuk kepentingan bersama ya. Di situ juga ada bentuk sosial di sana kita ya. Selanjutnya, tidak mencontek saat ujian. Nah, itu ya, karena itu perbuatan yang tidak adil gitu ya. Jadi kita mengambil hak orang lain seperti itu ya. Karena kan kalau kita mencontek, kita mengambil atau telah melakukan perbuatan yang tidak terpuji dengan melihat hasil dari orang lain. Itu tidak boleh ya, karena itu adalah hasil orang lain. Kita harus punya hasil sendiri. Ketika ujian harus dikerjakan sendiri seperti itu ya. Tidak boleh mencontek ke buku ya, bertanya kepada teman, melihat jawaban teman, tidak boleh ya. Harus jujur sesuai dengan apa yang kita mampu. Insya Allah itu lebih baik daripada kita berbohong ya. Selanjutnya, melaksanakan hak dan kewajiban sekolah dengan baik. Nah, kita punya hak dan kewajiban di sekolah. Hak kita adalah mendapatkan pengajaran dari Bapak dan Ibu guru, kemudian mendapat fasilitas dari sekolah seperti tempat kursi gitu, ruangan yang layak gitu ya. Nah, itu adalah hak kita gitu. Kemudian hak kita juga untuk disayangi oleh teman kita, hak kita juga untuk dapat teman yang mendapatkan teman gitu ya. Nah, kewajiban kita adalah menjaga fasilitas sekolah. Kita harus jaga, jangan dirusak seperti itu. Pun juga apa yang barang-barang yang kita miliki gitu ya, harus dijaga. Cek dulu, barangkali ada yang tertinggal, jangan sampai tertinggal, harus dijaga karena itu adalah hak milik kita, harus kita jaga. Kemudian kewajiban kita terhadap teman kita, harus saling menyayangi, tidak boleh pilih-pilih teman ya, harus berteman dengan siapapun, dan kita harus menebar kebaikan dan kebermanfaatan ya. Kemudian kewajiban kita juga menjaga kebersihan sekolah seperti itu ya. Jangan lupa buang sampah pada tempatnya seperti itu. Itu salah satu kewajiban kita. Menghormati orang lain, Bapak dan Ibu guru, itu juga merupakan kewajiban kita sebagai siswa di sana, sebagai warga sekolah seperti itu ya. Selanjutnya, mementingkan kepentingan umum daripada pribadi. Ya, betul sekali. Nah, di sini kita harus mementingkan kepentingan umum atau orang banyak. Seperti itu, jangan egois, mau menang sendiri, ingin didahulukan seperti itu. Kita alangkah lebih baik kita harus mementingkan kepentingan orang lain gitu, umum. Itu untuk kegiatan sosial, untuk istilahnya membantu orang lain dulu gitu, daripada kita. Selagi kita mampu, kenapa kita tidak bantu? Selagi kita lebih luang, kenapa tidak kita dahulukan orang lain seperti itu
ya. Good job. Oke, selanjutnya soal cerita pengurangan bilangan caca. Contoh soalnya. Yang pertama, kapur tulis di lemari ada 116 batang. Kapur tersebut sudah dipakai sebanyak 25 batang. Berapa sisa kapur yang belum dipakai? Nah, mula-mula ada kapur dalam lemari sebanyak 116. Kemudian dipakai, berarti habis kalau dipakai ya 25. Nah, berarti mengerjakannya dikurangi ya. Nah, coba kita tulis dulu kalimat matematikanya. Jawab. Nah, 116 dikurangi 25. Coba kita gunakan dengan cara pendek ya. 116 dikurangi 25. Kita mulai dari yang paling belakang ya. 6 dikurangi 5 berapa? Ya, betul sekali, 1. Nah, kira-kira ini 1 dikurangi 2 ini bisa tidak ya? Wah, tidak bisa, Pak. Betul sekali, tidak bisa. Maka kita harus pinjam ke angka yang di depannya. Ya, berarti kita pinjam 10. Nah, berarti 10 ditambah 1 hasilnya 11. 11 dikurangi 2 hasilnya? Ya, hasilnya adalah 9. Nah, kira-kira angka 1 yang di sini masih angka 1 kah? Wah, tidak. Karena sudah kita pinjam tadi. Berarti dia sudah tidak ada nilainya. Maka hasilnya adalah 91. Nah, jadi kesimpulannya, jadi sisa kapur yang belum dipakai adalah 91 batang. Ya. Selanjutnya nomor 2. Di sekolah Udin ada 125 siswa laki-laki dan 117 siswa perempuan. Berapa selisih siswa laki-laki dan perempuan? Nah, ada berapa siswa perempuannya? 117, laki-lakinya 125. Nah, di sini ada kata selisih. Nah, jika ada kata selisih, maka cara mengerjakannya adalah dikurangi. Nah, berarti selisih siswa laki-laki dan perempuan. Berarti jumlah siswa laki-laki dikurangi jumlah siswa perempuan. Nah, kita tulis kalimat matematik. Jawab 125 dikurangi 117. Nah, coba kita gunakan kembali cara pendek ya. Oke, 125 dikurangi 117. Kita mulai dari yang paling belakang ya. 5 dikurangi 7. 5 dikurangi 7. Wah, bisa tidak ya? Wah, tidak bisa. Berarti kita harus pinjam ke angka yang ada di depannya. Kita pinjam berapa? Ya, 1 atau nilainya 10. Maka 10 ditambah 5 hasilnya 15. 15 dikurangi 7 hasilnya ya 8. Nah, selanjutnya kita lanjutkan. 2 ini apakah masih bernilai 2? Wah, tidak ya, karena sudah kita pinjam. Maka nilainya adalah 1. Nah, sekarang kita coba kurangi. 1 kurangi 1 habis ya, 0 berarti. Tidak harus ditulis kalau 0 ya. Kemudian yang bagian paling depannya 1 dikurangi 1, 0 juga. Berarti hasilnya adalah 8. Ya. Nah, kesimpulannya, jadi selisih siswa laki-laki dan perempuan adalah 8 orang siswa. Good job. Sekarang nomor terakhir, 3. Udin mempunyai 206 butir kelereng. Kelereng Edo lebih sedikit, 55 butir. Berapa banyak kelereng Edo? Nah, kelereng Udinnya 206 butir. Tapi kelereng Edo lebih sedikit, 55. Bagaimana ya cara mengerjakannya? Mari kita tulis dulu kalimat matematikanya. Jawab. Kelereng Udin dulu kita tulis. 206. Nah, selanjutnya kita tulis kelerengnya Edo. Nah, karena tadi ada tulisan kelereng Edo lebih sedikit 55 butir. Nah, berarti lebih sedikit dari yang punyanya Udin. Ya, maka kalau lebih sedikit kita kurangi. 206 dikurangi 55. Nah, coba kita gunakan dengan cara pendek ya. Oke, 206 dikurangi 55. Ya.
kita mulai dari yang paling belakang. 6 dikurangi 5 hasilnya ya 1. Pintar. Ya, hasilnya 1. Nah, selanjutnya 0 dikurangi 5. Bisa nggak ya 0 dikurangi 5? Tidak bisa Pak Yogi. Iya, maka kita harus pinjam kepada angka yang di depannya. Kita pinjam 10. 10 ditambah 0 hasilnya 10 ya. 10 dikurangi 5 hasilnya good job 5 ya. Hasilnya adalah 5. Nah, sekarang apakah angka 2 yang ini masih tetap angka 2? Tentu saja tidak. Sudah berkurang ya 1. Sehingga angka 1 kita langsung saja turunkan. Hasilnya 151. Nah, kesimpulannya jadi jumlah kelereng Edo adalah 151. Ya. Good job.